Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan tak lupa pula Rektor Unza Dr. Aziz BAMAG dan dosen Makul Dr. Endah Triwisudaningsih MPDI, dan kepada ketua orang tua saya Bapak Jumali dan Ibu Sriani. Perkenalkan, nama saya Wasila dari kelas 3D, prodi saya PAI dari Fakultas Tarbiyah dan Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini saya sudah memegang imajinasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang pertama yaitu perkembangan penghayatan. Di sini sudah jelas ya, yang paling tengah ini. Yaitu masa bayi adalah masa awal masa kanak-kanak, ketika anak-anak menunjukkan perilaku yang unik. Sosoknya yang kecil dan gerak-geriknya yang sangat menggemaskan membuat dewasa senang dan bersemangat dan terharu, namun orang dewasa juga bisa kesal jika perilaku anak berlebihan. Dan tidak terkendali. Segala aktivitas dan perilaku anak pada dasarnya wajar. Hal ini dikarenakan anak usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang membentuk kepribadian anak ketika dewasa. Anak belum memahami apakah yang dilakukan berbahaya atau tidak, bermanfaat atau merugikan, benar atau salah. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka merasa bahagia dan nyaman. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anaknya agar aktivitasnya bermanfaat bagi dirinya sehingga dapat membentuk kepribadian yang baik di kemudian hari. Terus tumbuh kembang seorang anak juga sangat dipengaruhi oleh kuat tidaknya rangsangan yang diberikan pada anak. Semakin sering anak diberi rangsangan, maka semakin cepat pula mereka dapat belajar, meningkatkan keterampilan dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Penting bagi orang tua untuk memahami tantangan perkembangan anak pada berbagai usia mulai dari 0 hingga 6 tahun. Lingkungan penitipan anak yang baik mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Bayi di lingkungan penitipan anak yang baik mengalami perkembangan normal dibandingkan dengan bayi di lingkungan penitipan anak yang kemungkinan keterlambatan perkembangannya lebih kecil. Permasalahannya gizi terbesar di Indonesia adalah kekurangan energi protein. Kekurangan kalori protein merupakan masalah terbesar, bukan hanya karena sifatnya yang tersebar luas, namun juga karena berdampak serius terhadap pertahanan negara dan pembangunan generasi mendatang. Gizi merupakan salah satu faktor paling penting yang menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Status
Status gizi dikatakan baik bila perkembangan fisik dan mental seimbang dan harmonis. Status gizi optimal tercapai bila kebutuhan gizi optimal terpenuhi. Pertumbuhan fisik sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur status gizi individu, dan populasi anak-anak yang kekurangan gizi terlihat lebih kecil dan berat badannya lebih ringan dibandingkan anak-anak yang sehatnya bergizi baik. Pertambahan berat badan lebih dipengaruhi oleh malnutrisi dibandingkan tinggi badan. Oleh karena itu, penurunan berat badan paling sering digunakan untuk menguji malnutrisi pada anak. Apresiasi terhadap bayi mengacu pada pemahaman mendalam terhadap tahapan perkembangan individu dan perubahan yang dialami bayi secara fisik, kognitif, dan emosional, dan sosial. Setiap tahap perkembangan bayi Anda penting agar bayi Anda tumbuh dengan baik dan tercapai tonggak perkembangan dan yang sehat. Aspek penting untuk memahami perkembangan bayi Anda adalah perkembangan fisik. Ini mencakup perubahan tinggi badan, berat badan, serta keterampilan motorik kasar dan halus bayi Anda sejak awal. Bayi belajar menggerakkan tangan dan kakinya hingga mampu merangkak, berdiri, dan berjalan. Perkembangan kognitif ini mengacu pada bagaimana bayi berjalan, memproses informasi, dan mulai memahami